wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Mandara Cimadani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang etnografi. Nah, pertama, apa sih etnografi itu? Etnografi yaitu bentuk etnografi yang diadaptasi untuk dunia sosial yang dimediasi perangkat komputer. Etnografi didefinisikan sebagai metodologi riset kualitatif yang mengadaptasi teknik riset etnografi untuk mempelajari budaya dan komunitas yang terjadi dalam komunikasi termediasi komputer. Etnografi difokuskan pada studi tentang media sosial. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar dari etnografi. Yang pertama ada mempelajari budaya, kedua menggunakan jejak online atau digital, ketiga interaksi atau partisipasi, dan yang terakhir ada immersive engagement. Nah, teman-teman, metode etnografi sempat mengalami perubahan atau evolusi dari sebelumnya yang etnografi ini studi mengenai komunikasi virtual di internet ke studi mengenai percakapan di media sosial. Perubahan fokus studi etnografi ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi dan kehadiran media sosial yang mengubah kehadiran individu di internet. Nah, evolusi tentang etnografi ini ditandai dengan adanya etnografi 1.0. Pada awalnya, prinsip etnografi atau berdasarkan fieldset diterapkan dalam etnografi. Etnografi pada awalnya dipahami sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan komunitas di internet. Komunitas di sini terbentuk atau terhubung lewat pembicara di internet. Peneliti mencari komunitas online lalu menjalin kontak dengan komunitas tersebut. Dalam etnografi konvensional, fieldset ini biasanya berupa suku atau desa tertentu. Di dunia virtual, site ini bisa berupa kelompok yang telah terbangun di dunia virtual. Sama halnya dengan etnografi dunia nyata, peneliti perlu berinteraksi dan menjalin kontak dengan anggota komunitas yang diteliti. Semakin lama interaksi tersebut terjadi, maka peneliti akan mendapatkan akses untuk melibatkan diri anggota komunitas yang lain dalam kegiatan yang dibuat oleh peneliti. Nah, selanjutnya ada etnografi 2.0. Konsep komunitas dalam dunia virtual menurut Konzinets sulit dipertahankan di era media sosial. Media sosial mengubah konsep komunitas seperti halnya dalam komunitas online, seperti forum online, forum hobi di internet, dan sebagainya. Di sini konsep komunitas tidak bisa lagi dipakai dalam penelitian etnografi di era media sosial. Ketika seorang posting di media sosial atau memberi komentar di halaman komentar media online, pada dasarnya tidak berbicara pada komunitas yang spesifik, tetapi berbicara kepada publik. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian etnografi. Yang pertama ada initiation, itu menentukan tujuan penelitian, fenomena atau online set apa yang ingin diteliti. Yang kedua ada investigation, ini memfokuskan pada data jejak online apa yang ingin diteliti. Yang ketiga ada immersion, peneliti ini menceburkan diri dengan data yang diteliti. Keempat ada interaction, memahami data yang diteliti dan melakukan interaksi untuk memahami data. Yang kelima ada integration, ini menggabungkan berbagai data yang diperoleh untuk memahami budaya dan objek yang diteliti. Yang terakhir ada incarnation, ini peneliti mengkomunikasikan hasil penelitian kepada khalayak dengan berbagai format laporan penelitian. Nah, selanjutnya ada contoh kasus. Saya mengambil judul ujaran kebencian di media sosial, studi etnografi di akun Instagram @profjokohowi. Teman-teman, pasti kita udah tahu kalau ujaran-ujaran kebencian yang terjadi di media sosial merupakan aktivitas yang terjadi akibat adanya suatu kebebasan berpendapat. Saat ini media sosial menjadi salah satu platform manusia dalam berinteraksi. Media sosial, Instagram menjadi pilihan terbanyak khalayak dalam berkomunikasi. Namun, penggunaan bahasa yang kasar untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu seringkali mengindikasikan ujaran kebencian dalam postingan dan komentar-komentar yang ada pada akun Instagram @profjokowi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan budaya kelompok dengan memahami sikap, keyakinan, bahasa, perilaku, dan nilai tentang ujar-ujaran kebencian di media sosial di akun Instagram @profjokowi.
Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan mengamati teks. Teks yang dimasuk di sini yaitu teks-teks yang diperkirakan mengandung hate speech. Berdasarkan teks-teks tersebut, peneliti mengidentifikasikan tanda-tanda atau kata-kata, gambar, ataupun kalimat yang menunjukkan adanya pesan yang memuat hate speech yang menjadi dasar kesimpulan akun tersebut berkomentar hate speech. Nah, akun Instagram @profjokowi ini sering memposting isu-isu atau masalah-masalah yang sedang ramai dibicarakan. Lalu melalui captionnya, akun Instagram @profjokowi ini menyebarkan pesan dengan kata atau bahasa yang kasar untuk menyindir atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Salah satu orang yang sering diserang adalah Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Dalam menyebarkan pesannya selain dengan bahasa yang kasar, akun Instagram ini juga memposting gambar yang telah diedit atau emot-emot untuk melakukan tindakan ujaran kebencian kepada Jokowi dan pendukungnya. Ini mungkin bisa kita lihat, ini contoh dari hate speech dari akun Instagram ini. Dia menggunakan kata-kata kasar, editan, dan banyak pula yang mengkomen di akun Instagram itu juga untuk menyebar kebencian dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan kurang pantas untuk dilihat. Bisa dilihat juga dalam komenan setiap posting dari akun ini juga, ini menjurus untuk menghina presiden. Pokoknya itu isinya tentang kebencian kepada presiden. Baik, kesimpulan dari kasus ini adalah akun Instagram @profjokowi merupakan salah satu akun Instagram yang memanfaatkan akunnya untuk menyebarkan ujaran kebencian di media sosial melalui postingan dan mengangkat isu-isu yang lagi tren sehingga dapat mengundang atau memprovokasi pengguna lain untuk melakukan ujaran kebencian melalui postingannya dalam kolom komentar. Pada postingan akun Instagram @profjokowi ini, peneliti melihat bahwa rata-rata isi postingan yang dimuat merupakan penghinaan kepada Presiden Jokowi dan dalam komentar juga mengandung unsur atau terindikasi dengan ujaran kebencian. Hal ini berdasarkan postingan akun tersebut yang dapat mengundang dan memprovokasi pengguna lain untuk ikut melakukan tindakan ujaran kebencian. Baik, mungkin sudah cukup penjelasan tentang etnografi dari saya. Jika saya ada kesalahan dalam perkataan dan penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.